Hai, balik lagi barengan sama gue Rian Usik. Gue Rehan Zaki. Aku Riri Tiani. Di satu-satunya podcast yang akan membahas sebuah kisah secara mendalam, apalagi kalau bukan Deep Talk Podcast. Yeah. Banyak orang bertanya. Apa tuh? Banyak orang Itu lagu apa ya? Banyak yang bertanya. Oh gitu ya? Emang gitu ya? Aku ini Mau jadi apa? Kok nggak kuliah? Udah nggak kerja. Semangat Ibu. Emang hari ini? Emang jam segini? Di mana Ibu lombanya? Di depan rumah mertua? Sah. Weh, lagi syuting. Kebiasaan. Bukan nanti gitu aja. Kayaknya sih di situ ya, nggak tahu sih tapi gue. Doain aja biar jodoh dah. Amin ya Allah. Biar cepet kayak abang ngomong. Amin. Hai, balik lagi barengan sama gue Rian Usik. Gue Rehan Zaki. Tawa lu. Ketawa. Masih ke distrik kamu. Bang Oza ketawa. Masih ke distrik kamu mama. Ulang lagi nih. Ulang lagi. Ini di sini ya nih. Oh iya. Anjir, casting PS. Wow. Emang gitu ya? Oh, Hai, iya. balik lagi barengan sama gue Rian Usik. Gue Rehan Zaki. Aku Riri Tiani. Di satu-satunya podcast yang akan membahas sebuah kisah secara mendalam, apalagi kalau bukan Deep Talk Podcast. Yeay. Kenapa gue begini? Heboh sendiri lagi. Aduh, sebenarnya ini Masih udah gue 3 masih menit. kayak kemarin juga. Apa? Oh iya, abis kondangan. Iya, habis kondangan. Ini kondangan Tetep tiap ya? minggu. Pakai baju yang sama. Baju yang sama. Orang digantung di studio Deep Talk. Nah, itu. Ya, gue 3 minggu ke depan kondangan nih, Bray, gitu. Ya udah Ya udah gantung sini. aja gitu kan. Aduh. Banyak orang yang bertanya. Tentang Apa apa tuh? Banyak orang Kan tadi udah. Banyak orang yang bertanya pada bapaknya. Lo lagu yang salah, Bambang. Lagunya juga tahu ya Kak? Lagunya tuh gak gitu Kak. Enggak, tadi kan lo gini. Banyak orang yang bertanya aku nih mau jadi apa gitu kan. Iya. Ternyata yang gue nyanyiin tuh ini loh. Ada bapak bertanya. Lama iya kok ada sih. Ada anak bertanya sama bapaknya. Bukan ada bapak bertanya sama anaknya. Terbalik ya. Ada bapak bertanya sama anak ya. Lu mau makan siang pakai HP? Terbalik ya. Itu balik itu. Berarti emaknya nggak lagi di rumah. Gak lagi di Iya. rumah. Enggak, maksud gua ini kan kita udah yang kedua ya, maksudnya tadi sebelum ini kan kita udah Iya. dan Iya. kita udah nyanyi gitu. Iya, udah. Riri masih salah nyanyi. Sebelum record tadi kita nyanyi. Iya. Aduh. Ya pokoknya gitulah, pokoknya gitu. Banyak orang yang bertanya kalau ngeliat gua sama Rehan Zaki gitu, Ri. Kok lu berdua tuh seneng mulu sih? Iya lagi. Nah. Iya sih. Ya kan? Lu kok berdua ngejalanin hidup tuh kayak kagak punya masalah sih? Aduh. Waduh, langsung banyak masalah hidup lu, Bray. Kayaknya langsung kebuka semuanya ya, langsung kayak gitu ya. Nah, ini juga mungkin kalian ngerasa teman-teman kalian di luar sana banyak yang seperti itu, teman-teman pria kalian, bahwa cowok-cowok ini terlihat kayak strong aja gitu ngejalanin hidup, Kuat aja. kuat gitu aja, ya. ketawa-ketawa, hai. Padahal di balik itu semua mereka ada yang sedang dijalani dan mungkin itu nggak baik-baik saja. Yes. Lagi hancur lebur. Lagi hancur-hancurnya. Pak, Mungkin. hati ini lagi patah-patahnya nih, lagi Iya. nyari lem Korea gitu. Buat itu ya, merekatkan hati. Kuat banget itu lem Korea. Iya. Gue pernah panik gue pakai lem Korea. Pernah dulu? Gue pernah panik gini. Pas SD ya? Baru. Gue kira Maksud gue nggak kalau baru-baru. SD kan konyol ya, emang masih bocil. Ini kan udah gede dia. Maksud gue emang lem Korea pas gue SD udah ada? Iya bukannya udah ada ya? Iya, kan udah ada zaman deh. dulu. Bukannya itu baru ya lem Korea yang oranye putih? Putih coklat oranye. Oranye putih bener. Iya, Udah kan? ada dari dulu. Yang kuat banget. Iya. Iya, enggak, gue konyolnya bukan konyol. Ini jadi gue lagi ngelem apa gitu. Terus Mas kena tangan lu. kena tangan gue Oh enggak sengaja. dan tangan gue nya begini. Kagak bisa lepas gue. Terus akhirnya gimana? Tangan gue gak bisa lepas. Gue panik. Ini kencang banget ini. Kayak gini mulu ya. Jadi gue Astagfirullah. sampai nggak ada suara gue. Takut deh. Lu cobain dah. Iya jangan lah. Kayaknya gue lagi ngelem sendal deh waktu itu dah. Sendal gue putus terus gue iseng pakai lem Korea, terus ya udah netes gitu terus. Aduh. Anjing. Gak bisa, Bray. Gue panik banget itu. Gimana ya? Keras banget itu lem Korea. Akhirnya gimana? Udah nih. Udah cukup panik.
akhirnya dia kelepas sendiri. Mungkin Gimana? di otak gua dia kalau kena kulit kali dia ngerti kalau itu kulit, jadi kelepas sendiri. Tapi akhirnya kelepas sendiri kok. Si punya pikiran tuh lem. Iya makanya ya. Aduh, punya pikiran ya tuh si lemnya. Wah ini kulit nih. Wah, aku harus lepas nih. Ini soalnya kulit gitu ya. Iya gitu. Ya itu maksudnya, ya itu aja gue ketawa-ketawa kan waktu itu. Padahal itu gue lagi panik banget kan. Iya. Ya, anjing gimana nih? Gue takut aja kepikiran tangan gue harus diamputasi, dipotong di sini. Jauh sih, jauh Ya aja. masa gue begini seumur hidup gue? Itu dia. Serem ya. Apa tuh gue nggak tahu lagi. Kayaknya harus diedit dulu. Oh iya, jangan nego. Sensitif deh lu ngomong Dewi. Ya lu ngomong lagi ya. Dewi, gue ngomong Dewi. Harus edit lu, kayak harus edit. Iya. Sensitif. Sampai banget gue ketawa mulu. Iya gue tahu nih sensi. Iya bener-bener nggak boleh. Apa emang? Lu aja tadi nanya itu siapa? Iya kayak itu. Iya. Kan? Gak boleh itu lu edit tuh nanti berarti sensi nih. Gitu, jadi kita mau ngomongin maksudnya di balik seorang pria. Waktu itu gue pernah episode 15 kalau nggak salah gue ngobrol berdua kita deep talk berdua doang sama Rehan. Kita ngomongin apa sih? Pria juga bisa rindu ya? Iya, yang lagi bisa rindu itu. Iya, pria juga bisa rindu. Ya benar-benar. Nah sekarang di balik seorang pria gitu. Buatnya juga buat kan kalau kita menunya deep talk itu kan berarti di sebuah pendekatan hubungan. Iya. Karena kita adalah Master of PDKT. Master of PDKT. Tapi nggak jadian. Iya. Minum. Habis. Gimik doang, gimik. Gimik ya, sumpah gimik dia. Di talk show. Kayak gelas-gelas talk show ya. Iya. Gak ada isinya. Gak ada isinya. Pajangan doang kan kayak gini tuh ditaruh. Aduh. Dipajang banget lagi tuh sekarang. Gue pengen nanya. Iya. Apa? Ya, lu nanya apa? Enggak, tadi kan ngomong kayak misalkan apa namanya, nggak ada, maksudnya nggak ada yang tahu kalau cowok tuh di belakang kayak gimana. Ada yang ngeliatnya happy aja, tapi ternyata lagi hancur-hancurnya, hati lagi patah-patahnya gitu. Terus maksud gue apa ya, apa sedih lu dan patah lu itu tidak ingin lu sampaikan gitu loh ke seseorang atau Kadang pengen, cuma apa? ya pasti si cowok-cowok ini pasti punya tempat cerita juga. Kadang ke temen cowoknya juga gitu. Iya. Biar sesama cowok gitu. Kayak bestinya gitu ya mungkin. Bestinya, tapi yang harusnya si pasangannya atau calon pasangannya atau mantan pasangannya harusnya tahu ya, bahwa ketika dia terlihatnya baik-baik aja, sebenarnya ada waktu-waktu dia itu nangisin lu, ada waktu-waktu dia itu masih mikirin lu tiap malam gitu. Mengkhawatirkan lu. Ada waktu-waktu dia mengkhawatirkan lu. Itu terjadi di pikiran cowok sebenarnya. Sebenarnya sekalipun cowok cuek. Iya benar. Sekalipun cowok cuek. Mungkin hakikatnya pria itu emang ada sisi penolongnya. Ya manusia juga semuanya ada sih. Maksud gue lebih menonjol gitu untuk menolong perempuannya, iya, untuk lebih punya rasa melindungi kayak iya, gitu. iya. Makanya setiap hal yang dituntut cewek itu biasanya jadi pikiran. Even itu cuma kelebatan doang gitu. Bener lagi. Jadi itulah maksudnya yang kelihatannya kalian oke ready terus nolongin pacar kalian, pasangan kalian atau siapapun, tapi aslinya kepikiran banget gitu ya. Iya. Misalkan lu punya masalah juga, tapi cewek yang lu suka atau yang lu Ada sayang masalah itu ada juga. masalah, lu tuh bisa naruh masalah lu dulu gitu. Ini taruh belakang Di dulu deh. belakang dulu deh gitu. Gue usahain dulu deh gitu. Padahal sebenarnya mungkin saat itu dia mau cerita sama si pasangannya. Iya lagi. Dengan gue bawa beban ini nih. Tapi Iya dia lagi. udah ngasih duluan nih. Ya udah gue ntar aja deh. Ntar gue Ya deh ntar gitu. gue Dan itu belakangan sering. Iya Sering lagi. ya? Buat laki-laki mungkin sering ya. Oh. Di gue Yaudah. sering. Iya. Ya udah lu cerita dulu deh Iya udah gitu. cerita dulu deh gitu. Ya udah lu cerita dulu. Masalah gue ntar deh, gampang deh. Nanti gue bisa dapat solusi sendiri kok Iya. gitu. Padahal itu lagi berat-berat itu. Lagi pengen butuh gue tuh butuh lu gitu. Aduh. Lu gak usah ngasih gue saran. Gue cuma butuh lu dengerin. aja. Tapi iya emang kayak gitu. Gitu sih. Gue sepakat Iya. sih. Mungkin cowok-cowok di luar sana juga ngerasa seperti itu. Berarti relate ya sama bahasan nggak tau, gue lupa di episode berapa yang kalau
cowok tuh kayak jarang cerita gitu loh. Maksudnya kan kadang tuh gue sebagai cewek kayak kenapa sih kok nggak mau cerita dong gitu. Nah. Jadi gini loh kayak tahu-tahu tuh lu udah selesai aja sama Iya. hal itu. Bener. Kayak misalkan gue tuh pernah kan kayak pas gue pernah nih dia tuh lagi sakit gitu. Tahu-tahu kayak udah gue tahu dia minum obat gitu loh. Terus gue kayak ngapain minum obat emang sakit? Iya berapa hari yang lalu berobat. Kok nggak ngasih tahu segala macem gitu. Ya udah tahu-tahu udah yang oke gitu ya cowok ya. Gitu. Sisi laki-laki tuh kayak gitu. Ya, Karena pertama pengen terlihat super power ada. Pasti ya. Ya, Kayak gitu ya. ya. Oh, ya. Sisi lembutnya tuh ya sesekali dikasih lihat, tapi untuk momen-momen tertentu gitu. Makanya ketika misalkan lo jadi pilihan tempat cerita, lo the chosen one gitu. Waduh. Nah itu karena cowok ini ketika udah cowok nih paling susah menceritakan masalah pribadinya, Iya. masalah kerjaannya, masalah kerjaan masuk masalah pribadi nggak sih? Iya. Ya pokoknya Masuk sih. tentang segala macam masalah pribadinya, itu cowok tuh bukan kadang sih, susah untuk menceritakan itu. Nah ketika lu di Perth Angels sudah Apa? menjadi tempat bercerita si cowok itu, ketika ada cowok yang bercerita tentang masalah pribadinya ke Apapun. lu, masalah keluarganya ke lu gitu, maka percayalah lu udah jadi rumah ternyaman buat dia. Benar sih. Iya, karena susah cerita itu ya. Jadi Karena pas dia mau susah cerita, Dan kadang yang diharapin cowok buat yang susah untuk memulai bercerita masalahnya, itu kadang dibutuhin kepekaan ceweknya juga tuh. Ya. kayak kamu lagi kenapa ya? Nah, satu kalimat itu, wah bocor Langsung coy. kayak langsung semua nih. Bocor langsung pasti. Sini cerita sama aku. Aduh. Bocor itu asli. Lu ngeliat nih di Perth Angels, lu ngeliat cowok lu Nggak apa namanya? biasa, nggak kayak biasanya aja. Oh, iya. Walaupun dia tetap senyum, tapi itu pasti kelihatan. Iya, pasti Kelihatan. kelihatan. Apalagi- Walaupun dia berusaha tetap menjadi badut. Iya, ngebadut. Ngebadut. Apalagi kita tuh kayak, maksudnya cewek tuh kayak punya insting gitu kan. Yang Iya. menurut gue itu harus banget dipergunakan gitu gak sih Kak? Buat Iya. Iya. membaca Kan situasi kondisi. sekian kali lu jalan, sekian kali lu ngobrol, itu kan pasti lu lama-lama bisa ngerti kan. Mengerti. Ketika si cowok itu ada masalah itu, Nah, ketika si cowok itu mungkin lagi capek banget, dia tetap akan ketawa, tapi ketawanya pasti beda. iya. Gini. Enggak gitu sih, enggak gitu sih. Konsepnya beda. Terus nanti di tengah-tengah tahu kayak kamu kenapa gitu. Iya. Iya, Kok lu, beda ya? nih lu cukup bilang kamu kenapa, terus lu peluk dia, terus lu bilang sambil lu peluk, lu bilang coba cerita. Wah kalau tuh cowok nangis, udah. Kelar. Lu rumahnya. Fix lu rumahnya. Sampai tuh cowok nangis di pelukan lu, terus dia cerita tentang semuanya. Udah sih. Bocor gitu. lah, pasti bocor. Jadi Ntar kita dia akan mengeluarkan ekspresi bercerita yang lu nggak nemuin di orang lain. Itu. Dan di nggak nemuin di kebiasaan hari-harinya. Oh, ya, Itu. ternyata dia kayak gini ya ternyata gitu. kayak gini ya. Dan lu bisa melihat sesuatu itu, lu spesial anjir. Wah, itu. Lu spesial. Wow. Jadi ketika lo ditampilkan dengan sisi pria yang sesungguhnya ibaratnya, terus lu ninggalin dia, lu brengsek anjir. Gue cari lu. Gue cari lu nggak tuh? Belum ya?